Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma Fatimah, NIM 20205313 dari mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan analisa data, mempresentasikan analisa data kuantitatif. Pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi dengan mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya. Itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah, karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi, dagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data hasil riset, data dari perusahaan dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan sumber data. 1. Data internal. Nah, data internal ini adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. 2. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa atau MTI, dan lain-lain. 2. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain.
Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 1. Data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, nilai uang mata rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. 2. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang ke nilai yang lain, dari nilai ke nilai yang lain. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contohnya, Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan pada 31 Desember 2006. Data pelanggan PT PLN pada bulan April 2006, dan lain sebagainya. 2. Data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Metode observasi. Metode observasi di sini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Cocok untuk perilaku nonverbal. 2. Lingkungan alami. 3. Analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, di sini ada 4 kekurangan. 1. Kurang terkendali atau lack of control. 2. Sulit dikuantifikasikan. 3. Peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. 4. Ukuran sampel kecil. Tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis. Menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan, pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, maka pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data ini biasanya didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang kita inginkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel,
maupun grafik untuk mempermudah kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif secara kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya. Dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar ataupun grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah, one-way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah atau two-way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal yang berbeda dengan tabel berbeda, dan tabel tiga arah atau three-way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, dan lain sebagainya. Di sini ada gambar alur analisis data. Nah, di sini ada jenis permasalahan penelitian, jenis karakteristik data, relevan, valid, tabulasi data, pemeriksaan data, analisis metode penelitian, dan informasi akurat. Grafik histogram. Grafik tersebut distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok atau bar. Sehingga histogram tersebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel independen berupa distribusi frekuensi. Nah, ini contoh histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Grafik poligon. Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik dengan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi atau diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal atau sumbu X. Kemudian menghubungkan titik tengah tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis yang berakhir pada nilai frekuensi 0 pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Nah, di sini ada contoh grafik poligon frekuensi. Grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan min, median, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada contoh grafik batang frekuensi. Min atau rata-rata hitung dapat dicari
dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rumus untuk mencari min. Nah, min sama dengan total data dibagi banyak data. Contohnya data dari suatu kelas 2,8, 3, 4, 1. Nah, rata-rata sampel sini ada 2 tambah 8 tambah 3 tambah 4 tambah 1 bagi 5. Jadinya totalnya ada 3,6. Median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Nah, terlihat bahwa pada gambar 2.2 terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal, ini berarti min, median, dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong atau squid, ini berarti ketiga alat ukur yaitu min, median, dan modenya berbeda. Contoh data dari sebuah kelas 2,8, 3, 4, 1,8. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nilai tengah yaitu antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah median sama dengan 3 tambah 4 bagi 2 sama dengan 3,5. Modus. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar menurut Jugianto pada tahun 1990. Suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal, sedangkan yang mempunyai modus lebih dari dua disebut multimodal. Contoh data. Sini ada 5, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 25. Punya nilai sebuah modus yaitu 15. Nah, yang terbanyak ada 15, jumlahnya 5. Disebut unimodal. Data 5, 15, 15, 25, 25, 30, 40. Nah, modusnya punya nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal. Nah, di sini ada distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Mode, median min, dan min, median mode. Letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda, seperti tampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk distribusi kecondongan dan bentuk distribusi normal. Distribusi kecondongan merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari min, median, dan mode. Bila bentuknya distribusi normal, maka posisi min sama dengan median sama dengan mode. Bila distribusi condong ke kanan, maka median berada di antara mode dan min, dan mode yang kecil dari min. Dan mode yang terkecil dari min, bila distribusi condong ke kiri, maka median berada di antara mode dan min, dan mode yang lebih besar daripada min. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Gambar 6. Berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Nah, di sini ada macam-macam bentuk distribusi frekuensi. Prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan kuantitatif, data kuantitatif yang digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Nah, di sini ada data-data dibagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif, sini ada metode tabel,
ada 4, yaitu 1 distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Sedangkan data kualitatif pada metode grafik, pie chart dan bar graph. Sedangkan data kuantitatif pada metode tabel ada 6 distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang daun, dan tabulasi silang. Sedangkan data kualitatif pada metode grafik ada dot plot, histogram, OGIF, dan diagram starter. Sekian dari presentasi saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.